I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Pratisa. Perkenalkan nama saya Sekara Yudiani. Perkenalkan nama saya Fifi Aulia. Saya Lulu Ametin. Kali ini kita berada di Museum Batik Pekalongan. Kita akan menjelajahi sejarah Museum Batik Pekalongan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nina Pratisa. Saya Edi Nuraida. Dan saya Ayu sebagai staf edukator di Museum Batik Pekalongan. Ya, baik. Kak, di sini saya mau bertanya. Ya. Kapan berdirinya museum ini? Ya, jadi berdirinya Museum Batik ini dulu diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 12 Juli tahun 2006. Alasan berdirinya museum ini? Alasannya karena kita masyarakat Kota Pekalongan itu menginginkan tempat khusus untuk adanya batik-batik, khusus hanya untuk batik. Akhirnya dengan keinginan masyarakat yang begitu tinggi, kemudian juga didukung dengan pemerintah Kota Pekalongan dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga yang ada di Kota Pekalongan, akhirnya Museum Batik ini berdiri dengan dengan kerjasama bareng-bareng, akhirnya terwujud. Dan kemudian luar biasanya sekali batik itu akhirnya berdirinya Museum Batik, akhirnya batik diresmikan juga oleh UNESCO. Ada berapa sih macam teknik batik? Beberapa teknik batik ya. Kalau untuk batik tulis itu ada beberapa langkah-langkahnya atau beberapa tahapannya. Itu yang pertama itu seperti mempersiapkan kain mori. Ada beberapa langkah-langkah tahapan untuk batik tulis itu ada seperti mempersiapkan kain mori, yang kemudian yang pertama itu nyungging. Nyungging itu kita pakainya bahasa Jawa semua ya. Kalau nyungging itu membuat pola pada kertas. Nah, kemudian nyaplak. Tahapan yang selanjutnya itu nyaplak itu memindahkan pola di atas kain. Nah, kemudian setelah nyaplak itu terus ngelowongi. Ngelowongi itu memberikan malam atau menorehkan malam menggunakan canting tulis di dalam kain. Kemudian baru proses nyolet. Nyolet, kemudian terus ada proses mopok, ngelir, dan yang terakhir ada ngelorot. Ngelorot itu pelepasan malam yang menggunakan drum besar atau alat-alat khusus. Nah, itu tujuannya biar malam yang ada di kain biar lepas atau larut, kemudian itu sudah selesai. Atau nanti bisa diulangi lagi seperti nyumi atau nyoga, nanti yang terakhir lagi ngelorot lagi. Itu tekniknya apa? Ya, teknik atau langkah-langkah batik tulisnya. Apakah selama pandemi museum ini banyak pengeluaran? Kalau masa pandemi kemarin, alhamdulillahnya kita mengikuti peraturan pemerintah. Pemerintah menginginkan tempat wisata ditutup, kita mengikuti peraturan, kita tutup. Nah, pada saat dibuka kembali, kita juga ikut dibuka kembali. Antusias masyarakat juga setelah pandemi banyak yang datang kunjungan ke kita, banyak sekali. Bahkan ada beberapa yang dari luar negeri juga, tamu-tamu kita, pengunjung-pengunjung kita. Apa sih Kak nama pabrik ini? Nama pabrik untuk pembuatan pabrik gedung ini ya. Jadi gedung ini, Museum Batik itu gedung peninggalan zaman Belanda. Dulunya itu dijadikan kantor keuangan pabrik gula Sekasidenan Kota Pekalongan, melingkupi seperti Batang, Pekalongan, Tegal, kemudian Cirebon. Nah, kemudian setelah kurang lebih 1950, gedung ini dijadikan kantor atau balai kota, kantor pemerintahan Kota Pekalongan. Nah, baru 2006 menjadi Museum Batik. Sudah ada berapa cabang Kak yang dimiliki? Kalau Museum Batik hanya ini saja. Satu-satunya Museum Batik di Indonesia masih ada di Pekalongan, hanya kita saja. Terus alatnya apa aja Kak tadi? Alat-alat untuk batik tulis yang dipersiapkan itu malam atau lilin. Nah, kemudian ada beberapa canting tulis, kemudian juga ada kompor kecil. Terus alat-alat kalau untuk batik cap harus ada canting cap, kemudian juga ada kompor dan lacan sender juga. Nah, terus berapa jumlah batik yang dihasilkan dalam 1 bulan? Kalau batik ini untuk pribadi atau untuk Museum Batik? Museum. Kalau untuk Museum Batik, jadi Museum Batik ini sampai tahun 2003 ini kita kurang lebih punya 1.300-an koleksi.
Jadi yang koleksi yang ada di Museum Batik itu kita tidak membuat, tapi kita mendapatkan sumbangan semua dari seluruh masyarakat Indonesia menyumbangkan kain-kain ke kita, dan kita nanti kita teliti, ada tim kurator sendiri. Nanti dari kita dari Museum Batik itu memberikan penghargaan seperti sertifikat kepada masyarakat yang menyumbang ke kita. Nah kemudian kita registrer. Nah setelah kita registrer kita kasih penomoran, sampai 2023 ini kita ada 1.300-an koleksi dari awal mulai diresmikan Museum Batik sampai sekarang. Baik, segitu aja Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back,